kita tidak bisa menghadirkan anak-anak kita. Seyogianya kita menghadirkan anak-anak kita, tapi karena kondisi seperti ini kita tidak menghadirkan. Mungkin pada suatu kita akan bertemu lagi di forum lain dan kita akan menghadirkan anak kita insyaallah. Salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan semuanya bersolat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kepada ibu yang kami muliakan, ahlan wa sahlan, selamat datang dan ucapkan di SMPT Maulani, sekolah biasa, menuju luar biasa, Islami dan berprestasi, kecil menginspirasi dunia. Jadi sekolah kita ini sekolah biasa-biasa saja, baru berdiri 2014. Kemudian kita bertekad ingin menjadikan sekolah yang menjadi sekolah yang luar biasa, dan juga bertekad ingin menjadikan sekolah yang sekolah Islami, nilai-nilai Islam bisa dijalankan di sini. Kemudian berprestasi, dan walaupun kecil, halaman yang kecil, bangunan yang kecil, kita ingin juga sekolah yang bisa menjadi inspirasi bagi sekolah yang lain. Silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, karena waktu kita terbatas, kita ada 3 sesi. Sesi pertama sudah selesai, sekarang sesi 2, dan kita akan melakukan sesi 3 setelah sholat zuhur. Dan yang akan tampil juga ada beberapa, ada Rasul, ada wakil guru, siswaan, dan juga ada penjelasan tentang aplikasi G-School yang akan kita pakai di sekolah. Oleh karena itu kita tidak lama-lama. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa sekolah kita berdiri 2014, masih baru ya. Ada di antara kita ini anak-anak yang sudah pernah di sini, seperti Bapak kita ini, jadi anak dia sudah tahu di sini, dan hadir ya. Jadi ini generasi berikutnya. Jadi sekolah ini baru, tapi kita tidak beranggapan sekolah yang baru kita tidak bisa memberikan apa-apa. Kita sudah bertekad untuk menjadikan sekolah yang baik. Kemudian PDP tahun ini yang mendaftar ada 140-an, 140 lebih, yang diterima 90-an, dan anak kita semua yang ada di sini termasuk yang kecil dan beruntung bisa berada di sini. Kita begitu sudah terpenuhi kuota atau kita tutup karena kita tidak mau bayaran juga, dan jangan sampai orang tua mendaftar tapi sudah tutup tapi mereka terpaksa juga dari sini dan terbuka jadi tidak perlu kita sudah tutup. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa prestasi sekolah sejak sekolah ini berdiri sampai sekarang ada beberapa prestasi yang sudah kita raih baik tingkat kota, provinsi dan nasional. Ya, yang terakhir tahun 2021 di masa COVID ini kita memperoleh 46 trofi dari berbagai perlombaan baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Tingkat nasional adalah juara 3 pidato bahasa Indonesia, pidato kebangsaan. Kemudian juara 3 lomba tapis Quran 30 juz yang diadakan oleh CBS di Payakumbuh tingkat nasional. Jadi kita ada 2 prestasi tingkat nasional, yang tingkat kota dan tingkat provinsi mungkin kita tidak boleh sampaikan. Ya, jadi mungkin nanti setelah kita berada di sini nanti bisa kita lihat. Baik, kita juga ingin menyampaikan bahwa ada 11 program unggulan di sekolah kita ini. 11 sebenarnya itu mungkin akan diberikan juga, dan di website juga sudah ada. Di antara anak-anak kita di sini bisa berbahasa Arab aktif di percakapan sehari-harinya. Kita mendahulukan bahasa Arab karena pengalaman kita bahasa Arab lebih sulit diterapkan. Kalau bahasa Inggris, ketika kita berada di dia dulu bahasa Inggris lebih mudah karena orang tua sudah familiar dengan bahasa Inggris. Kita terapkan pegawai Jepron, kemudian mereka juga mengikuti kursus di luar dan sebagainya, dan itu lebih mudah diterapkan bahasa Inggris dalam keseharian. Makanya kita terapkan bahasa Arab lebih dahulu, dan bahasa Arab sudah menjadi percakapan sehari-hari di sini. Semuanya bisa berbahasa Arab, dan kita juga akan menerapkan bahasa Inggris pada tahun ini karena bahasa Inggris tentu sangat penting. Jadi kalau kita mau dan bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris juga sangat penting. Jadi jangan dianggap bahasa Inggris kita nomor 2 kan, bukan. Bahasa Inggris tetap penting dan kita akan terus melakukan ini. Kemudian kita juga punya program unggulan menghafal 3 baris Al-Quran setiap hari. Jadi 3 baris ini minimal. Jadi jika akan dijelaskan oleh guru nanti
itu anak yang paling bawah kemampuannya itu rata-rata bisa menghafal 3 baris sebagai password mereka untuk masuk atau pulang. Jadi kalau mereka tidak bisa menghafal 3 baris pada pagi hari, itu mereka harus menghafalnya ketika mereka akan pulang. Itu kalau pembelajaran normal. Kalau pembelajaran daring kita sudah punya program. Jadi kalau sudah kita hitung 120 hari efektif, libur kita kurangi, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, libur semester dan sebagainya, itu kita punya 120 hari dan anak-anak kita bisa menghafal minimal 3 baris dan itu bisa hafal 1,5 juz per tahun. Jadi selama 3 tahun mereka bisa menghafal 4,5 juz lebih. Ya, jadi itu kemampuannya yang di bawah. Kalau kemampuannya bisa hafal 1 halaman 1 hari, dia bisa hafal 8 sampai 12 juz. Ya, jadi itu program unggulan kita. Kemudian yang lain juga kita juga punya program home visit, kunjungan ke rumah. Di Bapak dan Ibu nanti akan dikunjungi ke rumah dan kenalin. Pada satu ketika dulu pernah kami kunjungi ke rumah beliau. Jadi tidak hanya yang bermasalah. Jadi secara umum itu biasanya bermasalah, ada problem ya, tidak bikin PR, ini berkelahi dan sebagainya, kita kunjungi ke rumah. Enggak, kalau kita ini semua kita kunjungi untuk mengakrabkan tali keluarga di antara kita. Dan dengan kunjungan ini orang tua bisa menyampaikan masukan. Kalau Bapak Ibu di sini disuruh atau diminta memberikan masukan, suka. Kalau mengkritik sekolah nanti khawatir nanti akan dibicarakan oleh murid-murid yang lain, oleh teman-teman yang lain. Tapi kalau di rumah saya tidak, saya bisa menyampaikan bahwa anak saya begini kondisinya, kemudian kesulitan belajarnya begini, kemudian ada guru-guru yang mengajar mungkin tidak pas, tidak bagus, tidak sesuai, itu kita bisa diskusikan dan kita akan perbaiki. Dan itu biasanya akan lebih mudah apabila disampaikan di rumah. Kalau di sekolah, penerimaan rapor diminta pun memberikan kritikan, biasanya orang tua keberatan. Bukan nggak mau, tapi takut nanti dibully, ya, dibully oleh orang lain. Bukan maksudnya dibully, tapi segan ya. Nanti khawatir, lah kok sampai gitu, kan itu di sekolah itu. Dan untuk Bapak dan Ibu ketahui, sekolah kita ini terbuka terhadap kritikan sejak sekolah yang pertama dibangun. Di 2014 ketika saya mulai masuk Januari 2015, itu kritikan sekarang kita buka semua. Orang tua boleh memberikan masukan, kritikan, saran untuk perbaikan sekolah. Dan juga boleh memberikan sumbangsinya untuk sekolah ini. Jadi sekolah ini saya ingin sampaikan sejarah di awal berdirinya. Orang ragu dengan sekolah ini. Ragu apa betul-betul sekolah atau kandang kambing ini? Ya, ini bapak kita ada di sini, generasi awal juga. Karena sekolah ini pagarnya itu seng bekas, karena keterbatasan. Kemudian kalau halamannya ini kalau panas berdebu. Kalau di Spanyol ada Santiago Bernabéu ya, stadion yang sangat megah di New Camp ya. Tapi kalau di sini SMPT berdebu. Kalau hujan jadi bubur. Orang tua nggak mau parkir mobil di sini. Dia orang tua kalau mengantar anaknya di halaman di jalan saja. Kalau masuk mobilnya nanti kotor karena banyak sini becek dan sebagainya. Jadi mobil baru dari dicuci ya, kemudian becek lagi, nggak mau. Tapi sekarang sekolah ini sudah menjadi seperti ini dan ini sumbangan orang tua, partisipasi dari orang tua sangat banyak. Saya kasih contoh langsung. Ya, paving block itu sumbangan. Kemudian tempat duduk kanopi itu sumbangan. Jadi dulu kalau orang tua jemput, ibu-ibu terutama mengantar anaknya, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, tempat menunggu tidak ada. Orang tua bilang bagaimana kalau kita bangun, silakan. Dan itu sekarang dimanfaatkan untuk anak-anak kita menghafal Al-Quran. Besar pagar depan situ yang kita lihat sekarang itu tidak seperti itu. Dulu otomatis ya, pagar otomatis. Belum dibuka sudah terbuka. Ya, semua orang bebas masuk sini. Tapi ada orang tua yang mungkin dia kasihan di sekolah ini, sekolah morak-marik gitu ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau saya membangun pagar itu sendiri? Boleh, silakan. Anaknya sudah mutamad 3 bulan pertama tadi dia bangun pagar itu, dia sendiri saja bangun. Untuk yang jadi amal soleh bagi yang mendapatkan pahala berlipat ganda. Amin. Apalagi lapangan bulu tangkis yang itu sumbangan juga. Kanopi yang ini juga sumbangan. Jadi kalau hujan
Kalau di anak-anak kita sedang sholat, kita sedang sholat di sini, kebias ada angin, sedang sholat maka kita basah. Lalu kita sampaikan orang tua, maka orang tua menyumbang kanopi yang di atas ini, ya itu sendiri saja. Dia ingin dapat pahala. Ya sudah kita berikan peluang seluas-luasnya untuk orang tua memberikan sukanya dan beramal soleh di sini. Karena ini sekolah bukan milik pribadi, tapi milik umat muslimin. Jadi sekolah ini berada di bawah Yayasan Wakaf Al-Hudiyah, itu tidak milik pribadi, tidak milik keluarga, tapi milik kaum muslimin. Semua orang juga bisa berbuat sama. Itu mungkin tentang sekolah ini saya sampaikan. Tapi meskipun begitu, Bapak dan Ibu, dengan sekolah yang sederhana ini kita tidak berpikir sederhana, ya. Karena saya sudah pernah menjadi kepala sekolah di sekolah sebelumnya, di India dulu ya beberapa kali, MTS-nya pernah, SMP dan SMA-nya. Saya berpikir apa yang baik di situ saya bawa ke sini, ya. Dan yang belum ada di situ kita akan create, ya, kita akan bangun bersama dengan kawan-kawan supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan alhamdulillah dalam waktu yang relatif singkat, ya, sekolah kita juga sudah punya prestasi. Alhamdulillah. Jadi itu perlu kita sampaikan kepada kita semua. Kemudian di sekolah ini juga kita tidak berpikir untuk kita yang mampu saja. Jadi nanti kita akan sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu, ada SPP di sini berjenjang. Ada standarnya ya standar semua itu paling bawah. Mungkin ada angka lebih dari itu, ada lebih dari itu seterusnya, dan angka ada yang kosong. Untuk apa? Untuk membantu anak-anak kaum muslimin, saudara kita yang memang tidak mampu. Di sini banyak yang kita gratiskan. Dana bos nggak boleh lagi. Jadi kalau bagi bapak-bapak dan ibu yang guru, yang kepala sekolah di sekolah lain, itu beberapa tahun yang lalu dana bos boleh dipakai untuk bantu orang yang tak mampu. Setelah itu nggak boleh lagi. Maka kita berdayakan orang tua. Jadi banyak anak-anak kita ini ada mungkin 10 atau 12 orang lebih yang dia kurang mampu tapi dibantu oleh subsidi silang dari yang mampu. Jadi banyak di sini yang kita bantu, dan mudah-mudahan itu menjadi amal soleh juga bagi bapak-bapak dan ibu semua. Kalau bapak-bapak dan ibu tidak tahu siapa yang bapak bantu, tapi malaikat Allah itu tidak mungkin tidak tahu, ya. Jadi kita sudah salurkan itu dan mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi bapak-bapak dan ibu semua. Kemudian karena kondisi sekarang ini memang sangat memprihatinkan, baik kondisi akidah, akhlak dan sebagainya, maka kita juga punya program pembinaan. Karena waktu kita terbatas Bapak dan Ibu, kita tidak bisa lagi menambah jam, ya, menambah jam nggak bisa lagi. Dulu bahasa Arab beberapa jam kita kurangi, tinggal 1 jam saja lagi. Tapi bahasa Arab kok bisa diterapkan di sini karena kontrolnya dari pagi sampai pulang. Ya, bahasa Inggris juga begitu. Kemudian kita juga tidak bisa menambah pembelajaran agama di sini. Untuk pembinaan akhlak kita akan ada pelajaran akidah dan akhlak setelah sholat zuhur. Itu saya akan langsung membinanya atau memandunya. Dari situ kita akan kuatkan akidah anak-anak kita. Dan kalau kita berhalangan nanti akan ada guru-guru yang siap menggantikan. Contoh, sekarang ini kalau ditanya, ini contoh saja, satu permasalahan. Saya pernah tanya kepada anak-anak kita dan kepada yang lain juga. Kalau kita tanya, di mana Allah? Kira-kira jawaban kita di mana? Di mana kira Allah? Ya, ada yang jawab di mana-mana. Dan itu dia sudah sarjana, sudah magister di bidang keagamaan. Lalu saya bilang, kalau Allah berada di mana-mana, itu berarti di kamar mandi, di toilet, di mana-mana, di jalan-jalan ada Allah. Gimana kira-kira? Gak ada jawaban bagi dia, karena dia nggak tahu begini. Jadi ini satu contoh yang mau saya kasihkan kepada kita semua. Begitu pentingnya membina akidah ini. Allah itu berada di atas aras, di atas langit. Itu siapa yang bilang? Allah sendiri juga bilang kayak gitu. Bukan kita, bukan saya. Dan itu penjelasan dari Allah dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu perlu tahu, satu contoh saja, belum yang ada itu. Jadi bagaimana Allah di atas langit jangan dikaji. Kenapa? Karena pengkajian bagaimana kondisi Allah, bagaimana Allah di atas di atas langit itu bukan kajian kita, karena akal kita tidak punya sanggup untuk membahas masalah itu. Dan itu di sekolah-sekolah lain mungkin jarang ada seperti itu, dan kita akan melakukan pembinaan akidah dan akhlak kita di sekolah. Itu salah satu. Mungkin itu yang
bisa kita sampaikan kepada kita semua gambaran tentang sekolah kita ini. Dan kalau ada masukan kritikan dari Bapak dan Ibu semua, silakan sampaikan kepada kita dan kita terbuka terhadap kritikan dan masukan. Dan ini bukan basa-basi, ya, bukan basa-basi. Kalau basa-basi itu biasanya kalau dikritik orang tersinggung, ya. Dan tidak, apapun permasalahan, mungkin permasalahan sekolah, permasalahan pelayanan, permasalahan anak dan sebagainya yang kita bisa bantu, kita bisa kerjasama, sama kita akan siap bekerjasama. Baik, itu saja. Kemudian sebelum kita tutup sambutan ini, kita ingin perkenalkan guru kita kepada kita semua, ya, supaya kita kenal dan kita juga bisa bersinergi bersama. Baik, silakan. Ini kepala sekolah, saya sendiri, saya sudah menjadi kepala sekolah. Sebelum di sini itu pernah di MTS Ittihad Mumbai. Sekolah itu pernah menjadi peringkat 2 tingkat nasional dari seluruh MTS berprestasi seluruh Indonesia. Setelah itu saya pernah menjadi kepala SMP dan SMA, ya, sebelum saya diminta ke sini. Malah saya diminta ke sini dan kita siap bergabung di sini dari awal. Baik. Kemudian ini Saudara Putra, guru ada kita dan wakil guru kita yang nanti akan menyampaikan presentasi guru. Kemudian saya Eko Saputra, guru bahasa Arab kita. Sekarang bahasa Arab dibantu oleh Al-Habib. Kemudian beliau sekarang mengelola kesiswaan, wakil kesiswaan. Kemudian saya Permana, guru IPA Fisika. Jadi walaupun di sini tidak SMA, kita bagi dua, ya, biologi dan fisika. Dan Yusufri Eskom itu teologi kita. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu dengan beliau, ya, akan banyak urusan, ya, dengan Pak dan Yusufri dan masih muda, tapi pengalamannya sudah cukup banyak. Kemudian Saudara Fendi Esos yang akrab dipanggil Abu Badri, beliau penjaga sekolah kita. Kemudian Kak Sidi Effendi, guru matematika kita, ya, siap melayani. Kemudian Pak Roja Musnyeskom, ya, guru Al-Quran. Loh, kok bisa guru Al-Quran yang sedang komputer, ya? Kan itu masalahnya, ya. Kalau kemampuannya ada, dan itu lebih menguntungkan sekolah. Karena di IT kita terbantu. Kemudian Ustaz Hamid MSc, guru IPS kita, ya. Lanjut. Kemudian Ustaz Hamid Rahman, SIP, guru Al-Quran. SIP ke guru Al-Quran seperti sama Ustaz Roja tadi, ya, tapi bukan itu kita lihat, tapi kemampuannya. Kita lanjut, Ustaz Ibrahim Soleh, SPD, guru PJOK olahraga. Bapak dan Ibu, 3 jam PJOK di sini, 1 jam kita pakai untuk bela diri. Kita wajibkan bela diri sini. Jadi supaya apa? Supaya anak-anak kita tuh dia punya kepercayaan diri, punya keberanian membela kebenaran, ya, kemudian sportifnya juga tinggi, ya. Jadi itu kebijakan yang kita ambil di sekolah. Dan selama kebijakan itu tidak bertentangan dengan aturan dinas, ya, kita oke saja. Kita lanjut. Ustaz Roy Taslim, guru prakarya dan bahasa Inggris. Prakarya pada utamanya. Kemudian karena backgroundnya juga bahasa Inggris, kita minta membantu bahasa Inggris. Hampir selesai dari sekarang, ya. Kita lanjut. Abdul Aziz, SPD, guru bahasa Inggris kita, ya. Abdul Aziz, are you sure English will practice it here in our school? Oke, jadi kita praktekkan bahasa Inggris di sini sebagaimana juga bahasa Arab. Ya, walaupun kita tidak kerjasama dengan Cambridge University, ya, atau kita tidak bekerjasama dengan Al-Azhar University di Kairo atau di mana-mana, tapi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah mau, kan dukungan dari kita semua itu sangat penting. Kita lanjut. Ustaz Muhammad Rauf, guru Al-Quran kita, penyampaian Al-Quran kita. Lanjutkan. Kemudian Ustaz Reno Satria, guru seni, ya, guru seni. Kita ada pelajaran seni, tapi kita tidak mengajari anak-anak menari di sini, ya. Jadi ibu-ibu nanti ada seni, anak-anak nanti diajari menari, enggak, ya. Kita pelajari ada macam-macam seni, ada seni tari, seni rupa. Mungkin yang bisa kita praktekkan. Ada seni yang bisa kita praktekkan. Jadi ajari boleh buat sini ada, ya. Nah, jadi baik, Ustaz Muhammad Tadar Rezaji, guru IPA biologi. Tadi kita sampaikan ada fisika. Kemudian Ustaz Anissa Putra, guru bahasa Indonesia. Bersama Saudara Putra, ya, ada 2 guru bahasa Indonesia kita. Kemudian Ustaz Ahmad Hafiz Fikri LC, guru bahasa Arab, bantu saya Eko, ya. Jadi ini juniornya saya Eko nanti akan membimbing. Kemudian
Dr. Rizal Hendri Putra, guru Al-Quran. Guru Quran ya, guru Quran Esos, apa karena beliau juga dari Setai Sunnah. Kita lanjut. Muhammad Iqbal SH, SH ya. Oh, ini belum. Iya ada. Baik. Beliau guru Quran. Kemudian kita lanjut. Muhammad Tahir SPD, guru pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam 3 jam dan 1 jam kita akan membuatkan dengan pembinaan akidah dan tauhid serta akhlak. Kemudian kita lanjut. Muhammad Fikri SSI MSC, ini guru kita, guru matematika ya. Beliau ini S1 garis keluarnya dari UGM ya, bukan Gajah Mada. Jadi kita pengen juga semua belajar di sini kita layani dengan baik pelajaran hukum dan pelajaran agama. Kemudian Ustaz Ahmad Alwi Azhari SPC, kemudian ini guru bimbingan konseling kita, guru BK kita bisa berdiskusi tentang anak-anak kita, kemana bakat dan minatnya, permasalahan-permasalahan apa saja. Mungkin kita akan banyak diskusi di sini nanti wali kelas orang tua bagaimana memahami anak-anak kita. Kemudian ada mungkin kita yang walaupun hari-hari di rumah tapi nggak paham anak kita itu bakatnya kemana, minatnya kemana. Nanti guru BK akan membantu kita bagaimana kita bisa menelusuri bakat dari anak. Mudah-mudahan pelayanan kita akan bisa lebih baik. Kita lanjutkan. Pak Rinto Eka Putra ini security kita ya, lanjutkan. Kemudian ada Pak Dodi Hidayat juga security kita, dan Adi Jaya Putra di security, ada 3 security kita. Itulah personel-personel di sekolah kita ini, orang-orang yang apa, dan kita siap melayani Bapak dan Ibu semua, membantu apa saja, dan kalau ada kekurangan segera disampaikan ya kepada kami, jangan diekspos di tempat lain ya. Nah, jadi kalau ekspos nanti berdosa bukan ya. Cita-cita dengan ini nanti berdosa. Tapi kalau sampaikan insya Allah kita siap memperbaiki diri. Mungkin itu saja. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Nanti kalau ada waktu kita tanya jawab. Tapi setelah penyampaian dari kurikulum dan keseluruhan, karena masih ada 2 lagi termasuk G-School, aplikasi G-School. Sebenarnya kita perlu tanya jawab sekarang, tapi karena waktu kita terbatas, insya Allah kita akan nanti mudah-mudahan ada waktu. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Kalau ada yang benar datang dari Allah. Kalau ada yang salah itu karena kelalaian saya, karena kelemahan saya, kekurangan saya. Saya manusia biasa banyak kelemahannya. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.